Tapi sebelah sini tidak menolak fakta loh guys, bahwasanya hasil didikan ibunya DRZ itu menghasilkan seorang dokter yang sukses, hingga Nicky Bull pun terobsesi dengan kekayaannya dan terjerat dalam kasus tindak pidana. Gimana itu guys? Netizen pada geger dengan foto ini, katanya kok pandangannya, lirikannya tuh mengandung aura licik, katanya begitu. Emang iya guys? Emang iya tah? Oh iya, pandangannya, lirikannya mengandung aura licik, katanya begitu. Ini foto ini udah digegerkan sama netizen. Nggak tahu sih, kalau menurut gua gimana ya? Coba deh kalian komentar aja, menurut kalian gimana? Kali si Ari sampai ngedepok. seru sampai ngedepok, bacain komen. Tahan emosi. Iya, lampir dibui ya, kok yang punya titel lampir bukan aku, catat. Namanya skate Turki. Aduh, aku bahagia loh. Aku bahagia bisa jadi artis. Siapa yang mau jadi artis? Ya, sejak aku tahu dunia tidak ada cita-cita seupil pun. Bahwa, oh ya sebentar lagi ya aku mau ngasih tahu ke kalian semua. Yoke Hargono tuh akan disidang ya sebentar lagi. Jadi ini juga mudah-mudahan menjadi contoh buat semuanya. Bijaklah di dalam bermain sosmed gitu ya. Kenapa aku tuh nggak update? Ditanya sama kalian aku nggak mau jawab karena aku merasa ini tidak penting untuk kalian simak, untuk kalian ketahui dan untuk kalian pertonton gitu ya. Aku nggak mau juga karena sekali lagi aku bukan orang yang keras kepala, nggak bisa memaafkan orang. Secara pribadi aku tentu memaafkan. Aku memaafkan Yoke secara pribadi, terlebih ibunya sudah bolak-balik telepon aku dan kita sudah komunikasi. Cuman kita lihat ya, kita lihat nanti bagaimana kalau si Yoke itu ketemu aku, apakah dia memperlihatkan penyesalannya layaknya orang yang bersalah, layaknya orang yang 5 tahun ngedoxing aku, atau dia memang ya sudah ya oke aja gitu loh dihukum gitu ya. Di video kali ini gue ingin berbicara kepada 3. 1. Netizen Nikita Mirzani. 2. Pengacara Nikita Mirzani. Dan 3. Kepada Bapak Hakim. Nggak lupa juga untuk Nikita Mirzani pastinya ya. Jadi gini, kalian bilang kan kalian ingin bongkar-bongkaran. Udah keren kali tuh ngomong kemarin. Gue akan bongkar di persidangan. Reza Gladys, lu harus siapkan OTD lu yang paling keren karena OTD gue tidak terkalahkan kerennya, ya kan? Dia nantang untuk bongkar-bongkaran, tapi melempemnya adalah malah dia mengajukan eksepsi. Di mana eksepsi itu untuk mundur atau menggugurkan pokok perkara. Sehingga kalau eksepsi itu diterima, tidak adalah bongkar-bongkaran di persidangan. Lantas bagaimana hakim ini ingin menguji kebenaran dan keadilan kalau nggak ada yang dibongkar? Jadi untuk Bapak Hakim harus menolak eksepsi dari Nikita Mirzani agar pokok perkara ini terjadi. Dan Dr. Reza Gladys itu bisa menggunakan OTD-nya lebih keren daripada Nikita Mirzani untuk melawan dan membongkar segalanya di persidangan. Lalu untuk pengacaranya, gue mau nanya nih Bang Fahmi, emang di persidangan itu bahasa hukum boleh halu ya? Jaksa halu, substansinya nggak ada. Dan di eksepsi tadi pun nggak ada bantahan dakwaannya. Jadi ya gitu, bilangnya dakwaannya salah alamat dan lain sebagainya. Gue curiga yang tadinya Nikita Mirzani keluar-keluar ingin membongkar segalanya di pengadilan, malah dia sekarang takut terbongkar. Karena kalau dibongkar semua, kebawa-bawa lah penonton-penonton yang ada di belakangnya itu. Kalian tahu maksud gue siapa kan? Ketik di kolom komentar. Nanti gue akan giveaway ya. Pertarungan ini baru dimulai, ini belum berakhir. Persiapkan diri lu untuk bertemu sama gue di pengadilan. Ingat, OOTD lu harus keren karena yang lu lawan keren. Gua nggak ada lawan kalau soal pengadilan OOTD gue. Nikita Mirzani dinyatakan bebas. Senyum sumringah Nikita akhirnya nampak lagi di jagat hiburan. Pasca bebas dari tahanan akan kasus yang baru-baru ini menjeratnya. Niki juga nampak potong tumpeng bersama keluarga dan beberapa rekan artisnya. Tak ambil pusing, Nikita juga langsung menjalankan aktivitas syuting program yang sempat tertunda karena kasusnya. Selain itu, keluarga dan para kerabatnya sangat lega atas dibebaskannya Nikita Mirzani dari tahanan karena akhirnya. Ya guys, balik lagi bersama saya tentunya Oki Kevin. Nah, ini kita lihat lagi guys yang lagi viral ya, yaitu tentang Doktif tantang Dr. Reza Gladys ya untuk hadir dalam persidangan Nikita Mirzani. Nah, ini katanya sih nggak hadir ya katanya. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya dari
Doktif, Dr. Reza Gladys, dan Nikita Mirzani tentunya ya, terkait mereka semua. Nah, ini kita lihat seperti apa beritanya guys. Guys, takut banget. Heran ya kalau jualan aja berani, tapi kalau giliran ke sini dikat lintut mulu. Udah datang aja sini ketemu sama dokter, nggak usah pakai titik-titik instastorynya ya. Nggak usah ya. Kita kesini ngadepin dokter gitu lah ya. Biar pada melihat kalian semua nggak ada gini, nggak ada settingan kan kalau ketemu langsung. Ya kan dokter mau tunjuk-tunjuk tuh mukanya dia. Ya, kenapa nggak berhasil ya? Mau coba dokternya di sini deh kalian gitu ya. Oke ya. Tuh, katanya gitu guys. Kata pengikutnya, Nicky Bu mendapatkan didikan menjadi anak yang soleh-solehah. Loh, kok jadi residivis, kok jadi kriminalisme? Makanya hebat banget sayang. Orang tuanya DRZ walaupun dia mempunyai fiber seperti itu, tetapi dia bisa mendidik anaknya, sukses mendidik anaknya luar biasa ya. Maaf. Sukses gimana nih? Sukses dalam arti menipu banyak orang ya dengan produknya dia ya. Wah, ini kita nih Mirzani mengatakan dia disolimi sama Reza Gladys, polisi dan jaksa. Wah. Jaksa halu. Melakukan dakwaan abal-abal yang penuh dengan halusinasi. Kayaknya salah strategi deh, ngatain polisi menzolimi. Dan si jaksa juga pasal abal-abal, halu, mengkriminalisasi, serem banget. Itu sama saja cari musuh, menggali lubang sendiri. Harusnya mereka dibaik-baikin, cari simpati, diajak berkawan meskipun lawan. Karena mereka itu belajar. Mereka tidak mungkin akan mempertaruhkan jabatan mereka dan sengaja salah, apalagi ini kasus nasional, karena mereka itu bisa dicopot, bisa dimutasi. Dan mereka rela korbanin karir mereka dengan seorang Marijan yang pengen cuma rumahnya dibayar, yang cicilan ke-13 itu. Kalau kriminalisasi itu kebiasaannya itu urusan negara. Ya, ada korban politik gitu kan, dilawan politik, itu baru kriminalisasi. Kalau cuma emak-emak stres pengen cicilan rumahnya dibayar, kayaknya jaksa nggak sampai segitunya deh. Jadi menurut saya ini kuasa hukum harus menasihati, Marijan, kamu harus hormati aparat hukum negara kamu ini. Apalagi Pak Gemoy kan sudah pidato hari ini di hadapan polisi kan, bahwa di depan Pak Gemoy itu polisi di bawah kepimpinan dia itu udah beres. Apalagi jaksa kan dikawal sama militer. Apalagi hakim yang sudah gajinya naik ya 280%. Jadi di bawah Pak Gemoy ini pemerintahannya udah kokoh. Lo bilangnya ambruk, hancur, dizolimi, pasal abal-abal. Sama aja menggali lubang sendiri saya. Aduh, kasian banget sih. Kenapa sih di persidangan pun cari musuh? Nggak boleh begitu, kita harus rendah hati, low profile. Ya Pak Jaksa, saya percaya polisi dan jaksa melakukan pekerjaan yang benar dan adil. Dan seadil-adilnya saya akan membuktikan perkara saya dan fakta saya. Nah, saya mohon Pak Hakim, kalian itu benar-benar baik, bisa memahami dan mengadili seadil-adilnya dengan penuh kejujuran. Gitu bukannya. Musuh negara. Apa kalian? Gembel, kere, bodong, halu, pasal palsu, zalimi. Modar deh, modar. Apa sih bule? Oke, ini ada komentar yang bunyinya, lah emang kenapa junjunganmu kasih uang kalau nggak ada udang di balik bakwan? Tuh di kepala pakai ya buat mikir. Oke, untuk menjawab komentar kamu ini, sebenarnya jika kamu bisa mengikuti seperti apa surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan kemarin, ataupun kamu menonton video-video saya yang mana saya mengulas kembali terkait dengan surat dakwaan di video-video sebelumnya, kamu akan bisa menemukan jawaban atas komentar kamu yang di atas ini.
Namun jika masih belum menonton sama sekali baik persidangan kemarin, pembacaan dakwaan, ataupun menonton video-video saya terkait dengan surat dakwaan, kamu tonton aja di sini ya, di channel YouTube Cumi Cumi, di mana di sini pengacara Dr. Reza Gladys bersama Bapak Timbul Limbong SHMH, mereka mengulas kembali lagi terkait dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh JPU kemarin itu. Dan di situ kamu akan menemukan jawaban mengapa Dr. Reza Gladys sampai mau memberikan uang sebesar 4 miliar rupiah. Justice for Nikita Mirzani. Tuh tanpa itu dia ada yang komentar nih, tatapannya menisinis gitu, cina dokter Oki, cina kayak ada memendam sesuatu, katanya gitu guys, tuh lihat tuh tatapannya. Mungkin dia tegang dipegang sama Lucinta Luna mungkin. Dua macam tuh muncul lagi, buka masker lo. Waduh. Tuh dukungan untuk Nikita Mirzani ya guys. Nangis Mulan Jamila lagi. Lucinta Luna. Tuh. Wah guys, itu dia beberapa infonya ya tentunya terkait persidangan dari Nikita Mirzani, dan ternyata sepertinya Dr. Reza Gladys tidak datang ya guys ya. Gimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.